Mengejutkan, kabar gembira hari ini. Prabowo, SBY, dan Jokowi bekerja sama. Semoga COVID-19 sembuh di bulan Ramadan. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengajak masyarakat Indonesia agar mengikuti imbauan pemerintah untuk sama-sama mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengkarantina diri sendiri. Mari kita dukung pemerintah dengan melakukan apa yang diharapkan dan diinstruksikan pemerintah. Sudah 1 minggu ini, saya dan keluarga tinggal di rumah, membatasi kegiatan tidak kemana-mana. Terus ikuti perkembangan situasi di Indonesia dan negara-negara lain, kata SBY. Menurut dia, apabila masing-masing mengkarantina diri sendiri, maka tak perlu dilakukan lockdown di kota-kota dan penyebaran COVID-19 bisa dibatasi. Seperti negara lain, lockdown dilakukan hanya jika terpaksa guna menyelamatkan jiwa penduduk, ujar mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini. Oleh karena Jokowi didukung SBY dan Prabowo, akhirnya Jokowi mengambil sikap yang tepat. Jokowi tangguhkan cicilan kredit 1 tahun di tengah pandemi virus corona. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta semua pihak di Indonesia bekerja sama dan saling membantu dalam menghadapi wabah COVID-19. Ia mengatakan, saat ini bukan waktunya untuk mencari kelemahan masing-masing dan saling mengkritik, tetapi harus bersatu dan saling membantu. SBY melanjutkan, selamat bertugas Pak Jokowi dan pemerintah. Tugas pemerintah berat namun mulia. Perjuangan masih panjang. Badai belum berlalu. Kalau kita bersatu, Indonesia akan selamat dan sukses, ucap SBY. Akhirnya Jokowi memberikan kabar gembira untuk kita semua. Jokowi tangguhkan cicilan kredit 1 tahun di tengah pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo menyadari bahwa pandemi virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 berdampak terhadap pendapatan rakyat. Jokowi bahkan mengaku kerap mendapat keluhan dari para tukang ojek hingga supir taksi yang memiliki kredit motor dan mobil. Untuk itu, dia menjanjikan memberikan kelonggaran untuk tukang ojek, supir taksi, serta nelayan dalam pembayaran cicilan kredit kendaraan. Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat dengan para gubernur melalui video konferensi Istana, Jakarta. Tukang ojek dan supir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau mobil, atau nelayan yang sedang memiliki kredit, saya sampaikan ke mereka, tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun, ujar Jokowi. Pemerintah juga memberikan kelonggaran cicilan bagi pengusaha kecil menengah. Para pengusaha yang melakukan kredit dengan nilai di bawah 10 miliar akan diberikan penundaan cicilan selama 1 tahun dan juga penurunan bunga. Jokowi mengaku sudah membicarakan rencana ini dengan Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita kenal OJK agar dapat diwujudkan. OJK akan memberikan kelonggaran, relaksasi kredit bagi usaha mikro, usaha kecil untuk nilai kredit di bawah 10 miliar rupiah. Baik kredit yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan non-bankan, kata Jokowi. Di sisi lain, Jokowi juga meminta Pemda memberi bantuan kepada masyarakat yang ekonominya terdampak oleh pandemi COVID-19. Jokowi menyebutkan, kebijakan menjaga jarak atau physical distancing memang efektif mencegah penyebaran virus corona. Namun, akan banyak masyarakat kecil yang terdampak akibat kebijakan tersebut, khususnya bagi mereka yang mengandalkan pendapatan harian. Kalau ingin melakukan itu, hitung berapa orang yang jadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan, becak, sopir yang tidak bekerja. Dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan. Bantuan sosial kepada mereka harus diberikan, ucap Jokowi. Jokowi mengatakan, penanganan COVID-19 bukan hanya berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan rakyat, namun harus dipikirkan juga dampak sosial ekonomi yang mengikutinya. Sampai Senin 23 Maret 2020 sore kemarin,
Terdapat 579 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 49 diantaranya meninggal dunia dan 30 lain dinyatakan sembuh. Kebijakan lain pemerintah, hapus UN 2020. Selain menangguhkan cicilan kredit bagi rakyat kecil, pemerintah juga resmi menghapus ujian nasional UN 2020 bagi para pelajar, lantaran khawatir terjadi penularan virus corona secara masif. Hal itu juga disampaikan juru bicara Presiden Fajrul Rahman melalui keterangan tertulis Selasa 24 Maret 2020. Keputusan ini bagian dari sistem respon wabah COVID-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respon COVID-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial, dan dunia usaha, kata Fajrul. Ia menambahkan, peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing atau pembatasan sosial untuk memotong rantai penyebaran virus corona SARS-2 atau COVID-19. Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pembahasan UN Selasa 24 Maret 2020 melalui video conference. UN ditiadakan untuk tingkat sekolah menengah atas atau SMA, atau setingkat madrasah ahliyah, sekolah menengah pertama SMP, atau setingkat madrasah sanawiyah, dan sekolah dasar dan setingkat madrasah ibtidaiyah atau MI. Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Lanjut dia. Memimpin rapat terbatas ihwal kepastian pelaksanaan ujian nasional tahun 2020 di tengah terjadinya wabah COVID-19. Rapat berlangsung di Istana Merdeka. Tercatat ada 8,3 juta siswa yang semestinya mengikuti UN dari 106.000 satuan pendidikan di seluruh tanah air. Jadi, bagaimana dengan nilai kelulusan mereka? Apakah mereka bisa lanjut ke tingkat lebih lanjut? Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda sebelumnya mengatakan, ada beberapa opsi penilaian yang bisa menjadi rujukan sekolah dalam menentukan kelulusan siswa. Beberapa opsi yang dibahas dan dikaji Komisi 10 DPR bersama Menteri Pendidikan Nadiem Makarim adalah pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN sebagai pengganti UN. Namun, opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN secara online. Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring atau online. Karena pada prinsipnya, kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah, jelasnya. Opsi berikutnya, yaitu dengan mempertimbangkan nilai kumulatif siswa selama menempuh proses belajar di sekolah. Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai rapor dalam menentukan kelulusan seseorang siswa. Karena semua kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler siswa terdokumentasi dari nilai rapot, kata Huda. Terkait pembatalan pelaksanaan UN ini, Huda mengatakan, Kemendikbud segera menyusun dokumen pelaksanaan teknis yang untuk mendistribusikan ke sekolah-sekolah. Secara teknis nanti akan dirumuskan secara detail dalam Juklas Juknis yang akan dikeluarkan Kemendikbud. Bagaimana? Menurut pendapat Anda,